awas dasar belok. Di tengah geliat pembangunan infrastruktur transportasi nasional, pemerintah menghadirkan terobosan baru yang menyentuh langsung denyut kehidupan rakyat kecil. Para petani dan pedagang kini punya harapan baru yang melaju di atas rel lewat kereta khusus petani dan pedagang. Bukan sekadar rangkaian besi, kereta khusus ini menjadi alur kehidupan baru yang menghubungkan hasil bumi dari desa ke pasar dengan lebih cepat, murah, dan efisien. Menurut hasil survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2023, pertanian dan perdagangan menjadi dua sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, masing-masing sebesar 28,21% dan 18,99%. Hasil sensus pertanian BPS pada tahun yang sama menunjukkan tingginya jumlah usaha pertanian perorangan di Indonesia, yakni sebanyak 29.342.202 unit. Public transportation itu menjadi urat nadi dari perekonomian, diantaranya perekonomian kita. Nah, kaitannya dengan seberapa kita mengakomodir untuk petani pedagang itu kan kemarin Presiden menginisiasi untuk kereta pedagang dan petani. Ya, ini kita akan dorong sampai sejauh mana masyarakat pedagang maupun petani itu bisa menggunakan kereta sebagai moda transportasinya mereka. Ya, nanti dilihat animo dari masyarakat, khususnya para petani dan pedagang. Apabila animo tinggi, itu sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya para petani dan pedagang. Kita bukan hanya menyiapkan ini, tapi kan kita sudah menyiapkan sampai ke pengadaan gerbongnya kan. Jadi bukan hanya segi regulasi, tapi kita sudah menyiapkan bahwa ada gerbong-gerbong khusus yang dipakai untuk mereka. Lebih dari sekadar alat transportasi, kehadiran kereta ini adalah komitmen untuk menekan disparitas harga antara desa dan kota. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengangkat kesejahteraan para pelaku usaha kecil. Inspirasinya itu adalah kita melihat bahwa kegiatan ekonomi di kalangan bawah, di mana kita melihat ada UMKM di sana, kemudian ada pedagang-pedagang kecil, kemudian ada petani-petani juga yang bawa hasil pertaniannya. Nah, kita melihat satu adalah mereka ini kan cukup reguler, jadi setiap pagi mereka berangkat dari rumah mereka ke tempat jualan, kemudian setelah jualannya laku, sore mereka balik. Jadi patternnya itu begitu. Yang kedua adalah dari besarnya, dari size-nya, dari barang dagangan atau dari produk yang dia bawa. Jadi biasanya itu mereka bawa 2-3 koli gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dari cost yang mereka keluarkan. Nah, selama ini mereka itu tidak terkonsolidasi. Jadi mereka itu ke tempat dagangnya, boleh dibilang perorangan. Nah, bagaimana idenya itu adalah kita kumpulkan mereka, kita bawa dari satu titik, satu stasiun gitu ya, kita bawa dia ke Rangkas Bitung untuk jualan. Disitulah kita mulai memikirkan bahwa kita juga harus melihat bukan hanya memindahkan orangnya, tapi memindahkan orang berserta dengan produk dagangnya atau komoditas dagang. Kehadiran kereta petani dan pedagang diproyeksikan mampu menekan biaya distribusi hasil panen dari rumah atau tempat produksi ke pasar-pasar. Biasanya, biaya distribusi hasil panen ke pasar bisa mencapai 30 hingga 40% dari biaya produksi. Karena itu, petani harus mematok tinggi harga jual hasil panen agar dapat menutupi biaya produksi sekaligus meraup untung. Kalau saya dengar itu bisa 30%, bisa 40%. Jadi kalau misalnya mereka bawa komoditasnya itu pisang ya, atau hasil pertanian gitu kan,
mereka kan harus markupnya, harus untungnya cukup banyak. Padahal net profitnya yang mereka kejar sedikit. Jadi habisnya itu adalah di cost-nya. Nah, dengan adanya kereta petani pedagang ini, kita hanya nge-charge 3.000 rupiah. Pada tahap awal, jalur lintas Rangkas Bitung Merak menjadi fokus pengoperasian kereta petani dan pedagang. Pemilihan jalur ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil sensus pertanian BPS Provinsi Banten pada tahun 2023, jumlah usaha pertanian perorangan UTP provinsi tersebut berjumlah 609.226 unit, dengan 10 komoditas yang paling banyak diusahakan meliputi padi sawah hibrida, kelapa, ayam kampung, sengon, melinjo, pisang, mahoni, cengkeh, durian, dan petai. UTP terbanyak berada di Kabupaten Lebak dengan jumlah 212.650 unit, lalu Kabupaten Pandeglang sebanyak 142.716 unit, kemudian Kabupaten Serang 123.090 unit. Ini kan baru kita luncurkan di wilayah Banten. Ya, kita lihat dulu efek ekonominya deh, which is trennya itu positif. Nanti berikutnya kita akan luncurkan di Jawa Barat, ya, di selatannya Jawa Barat, di Tasikmalaya, kemudian di Garut dan kawan-kawannya lah. Kemudian nanti kita akan luncurkan juga di Jawa Barat utaranya, di daerah Cirebon situ. Dan kemudian nanti Jawa Tengah juga, kemudian Jawa Timur juga. Nah, kita berharap ketika nanti layanan ini akan masif, maka impact dari ekonomi rakyat kecil ini atau pedagang kecil ini itu akan signifikan ke depan. Nah, ketika secara teknisnya layak, ya, bisa dioperasikan, aspek pertama itu adalah aspek keselamatan. Kemudian kita juga atur ulang dari GPK-nya, ya, perjalanan keretanya, kan kita atur ulang tuh. Kan tidak bisa kita gandengkan dengan KRL, nggak mungkin kan kita gandengkan dengan KRL kan gitu. Hadirnya kereta khusus petani dan pedagang menjadi babak baru dalam upaya mendukung pergerakan ekonomi rakyat. Guna mencapai tujuan tersebut, kereta ini pun dirancang dengan berbagai penyesuaian dari desain hingga sistem pelayanan. Berbagai inovasi dan keunggulan hadir lewat kereta khusus petani pedagang. Dari desain gerbong, pengaturan interior, hingga terjangkaunya tarif, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan petani dan pedagang kecil. Kereta khusus petani dan pedagang merupakan modifikasi dari kereta kelas bisnis dan ekonomi. Sesuai dengan judulnya ya, kereta petani dan pedagang. Maka sebenarnya yang kita mau usung, mau kita gambarkan adalah bagaimana kita bisa menggambarkan semangat ekonomi dari masyarakat Indonesia, masyarakat kita. Sehingga ini benar-benar harapannya bisa memberikan inspirasi kepada petani dan pedagang kita, saudara-saudara kita itu untuk bisa memanfaatkan jasa yang kita siapkan ini. Desain interior kereta petani dan pedagang dirancang untuk memudahkan mobilitas penggunanya. Dalam satu gerbong terdapat sebanyak 73 tempat duduk yang diposisikan sejajar dengan dinding kereta bagian sisi kiri dan kanan. Posisi tempat duduk seperti ini memungkinkan para petani dan pedagang dapat meletakkan barang bawaan di depan mereka dengan aman. Selain itu, pintu masuk yang berukuran lebih besar dari pintu gerbong kereta pada umumnya
yakni 900 mm, serta tidak adanya sekat antar bordes membuat proses naik dan turun orang dan barang menjadi lebih mudah. Kalau dari segi desain tempat duduk di interior ya, saya pikir sangat-sangat mendukung karena itu untuk stylish atau model layout urban train. Urban train seperti KRL sekarang, jadi memanjang bangkunya, tempat duduknya itu mereka saling berhadapan. Itu sangat mendukung. Jadi pedagangnya bisa duduk dan barang dagangannya itu ada di depan mereka sendiri. Jadi itu aman. Agar kereta khusus petani dan pedagang benar-benar tepat sasaran, ada tahapan khusus yang harus dilalui para pengguna sebelum menggunakan layanan ini. Petani dan pedagang harus membawa kartu identitas agar dapat melakukan registrasi di loket. Dari proses ini, mereka akan mendapatkan kartu khusus untuk mengakses layanan tersebut. Dan kita juga yang pasti mendata petani dan pedagang ini kan gitu, sehingga kita pastikan, kita yakinkan bahwa mereka yang akan menjadi pengguna kereta petani dan pedagang ini adalah memang benar-benar petani dan pedagang yang bertujuan untuk menjajakan dagangannya. Kita lakukan dengan melakukan pendataan kepada mereka kan gitu. Kita berikan kartu sehingga mereka benar-benar terjamin bahwa mereka itu adalah pedagang dan petani yang kita harapkan. Sejak resmi beroperasi pada Desember 2025, sudah ada 2 kereta khusus petani dan pedagang dengan 14 perjalanan, meliputi 7 keberangkatan dari Merak dan 7 keberangkatan dari Rangkas Bitung. Agar perjalanan kereta khusus petani dan pedagang tetap nyaman dan aman, sejumlah aturan diterapkan. Misalnya, setiap penumpang hanya boleh membawa maksimal 2 barang kemasan terpisah atau koli dengan ukuran maksimal 100 cm x 40 cm x 30 cm per koli. Penumpang tentu saja tidak diperbolehkan membawa barang berbau menyengat, hewan ternak, barang mudah terbakar, dan senjata tajam atau senjata api. Sama seperti kereta penumpang yang lain, ada boarding, proses boarding yang kita lakukan, dan kita melakukan pengawasan barang apa yang mereka bawa, apa yang mereka akan bawa ke Jakarta. Kemudian yang kedua, pengawasan kita lakukan ketika di kereta. Di kereta juga sama, kita bantu untuk ditata, diatur agar tidak mengganggu kenyamanan yang lain kan gitu ya. Kemudian juga kita lakukan penambahan tenaga pengamanan, tenaga pelayanan untuk membantu mereka di dalam meletakkan barang-barang dagangan mereka sehingga lebih bisa mudah untuk didistribusikan dan mudah dibawa keluar masuk kereta. Pemerintah menghadirkan kereta khusus petani dan pedagang dengan ragam kelebihan untuk memudahkan masyarakat mengangkut hasil bumi atau dagangan ke pasar-pasar. Melalui kebijakan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lain hingga waktu perjalanan yang lebih cepat dan terprediksi, menjadikan kualitas hasil bumi maupun barang dagangan masyarakat tetap terjaga saat tiba di pasar. Jelas, karena kereta ini jelas tarifnya terjangkau ya. Karena hanya 3.000 misalnya, 3.000 PP kan murah. Itu sudah sampai Merak, itu sangat murah sekali. Dan itu juga disubsidi oleh pemerintah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan moda angkutan jalan yang lain seperti bus atau truk tentunya beda ya. Kalau mereka tentunya lebih mahal dan juga waktu atau traveling time-nya itu lama. Tapi kalau tidak bisa diprediksi, kalau ada macet, kalau ada kecelakaan, kalau rusak misalnya, itu juga susah diprediksi. Tapi kalau kereta api jelas bisa diprediksi. Jadi pedagang juga secara fisik, secara biologis juga mereka juga tidak capek, tidak lelah. Melalui keunggulan itulah keberadaan kereta khusus petani dan pedagang mendapatkan sambutan baik. Berdasarkan data PT KAI Komuter, pada pekan pertama pengoperasian 1 Desember 2025, kereta petani pedagang telah melayani sebanyak 844 penumpang.
Jumlah tersebut terus bertambah. Setidaknya dalam 60 hari pertama beroperasi, kereta tersebut telah melayani hampir 10.000 penumpang. Indikatornya adalah penggunanya semakin banyak. Semakin banyak, ada demand, ada permintaan, lalu kita juga pemerintah ataupun operator PTK dalam ini juga akan memberikan supply yang cukup, itu otomatis akan balance. Jadi indikatornya adalah semakin tinggi pengguna berarti itu berhasil. Kita pengen menangkap experience apa sih yang diharapkan oleh masyarakat ya, pedagang dan petani tersebut kan gitu ya. Dengan adanya kereta yang notabene kereta ini ber-AC, kemudian punya toilet dan terpisah dengan penumpang-penumpang yang lain ya. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat, experience yang mereka dapatkan sehingga mereka benar-benar bisa menggunakan kereta ini secara maksimal kan gitu ya. Terus juga kita terus akan berupaya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah agar terus bisa meningkatkan jumlah petani pedagang yang menggunakan kereta ini kan gitu. Kehadiran kereta petani dan pedagang bukan hanya sekadar konsep, melainkan solusi yang manfaatnya telah dirasakan oleh mereka, para petani dan pedagang kecil yang setiap hari mesti mengais rezeki di sudut-sudut pasar. Ya, mau pesan keripik ini singkong buat besok. Ya, jadi subuh tuh ya harus udah ada beres. Orang-orang memanggilnya Mak Yati. Ia adalah satu dari puluhan warga Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang yang menggantungkan hidup dengan berjualan. Setiap siang hari, Mak Yati bersama tetangga bergotong royong membuat keripik singkong untuk dijual di beberapa pasar. Di dapur sederhana, ia sibuk menggoreng singkong bumbu balado. Sementara yang lain berbagi tugas mengupas singkong hingga mengolah keripik pisang. Udah hampir 20 tahunan. Jualannya apa aja, Bu? Nasi merah, rebus-rebusan, keripik-keripik. Kesibukan Mak Yati berlanjut pada dini hari. Sekitar pukul 2 pagi, ia dan suami menyiapkan 70 porsi menu sarapan. Mak Yati memasak nasi putih, nasi merah hingga aneka lauk pauk. Sementara sang suami membantu mengemas makanan yang telah matang. Tepat pukul 5 pagi, usai menunaikan salat subuh, Mak Yati bergegas menuju stasiun Cikesal yang tak jauh dari rumahnya. Di sana, para pedagang memiliki kebiasaan unik, saling bertukar barang dagangan agar pilihan jualan mereka menjadi lebih beragam. Mak Yati kemudian menanti kereta pertama menuju stasiun Cilegon yang berangkat pukul 6 pagi. Pertama naik kereta, seneng banget, Neng. Bangkunya udah ada, tiketnya alhamdulillah diadain terus. Jadi seneng, mudah-mudahan sampai dulunya ada aja. Setibanya di stasiun Cilegon, Mak Yati melanjutkan perjalanan singkat dengan ojek atau angkutan umum menuju Pasar Kranggon. Rutinitas ini telah ia jalani selama lebih dari 20 tahun.
dagangannya hari ini? Alhamdulillah. Tadi dari rumah bawa berapa ini, Bu? Berapa bungkus? Bos 70 tadi. 70. Sekarang udah dikurangi. Kalau 100 ya habis sih sampai jam 9. Cuman tadinya takut hujan. Alhamdulillah cepet ya, Bu ya? Iya, Mau kalau habis nggak hujan mah cepet itu baluk-baluk mau pulang habis pada belanja. Sih, Mak. Selain faktor kenyamanan alias tak perlu berdesak-desakan dengan penumpang reguler, tarif kereta tidak membebani pengeluaran Mak Yati karena terbilang murah. Tak hanya itu, proses registrasi untuk mendapatkan kartu akses kereta petani dan pedagang juga mudah, apalagi petugas melayaninya dengan baik. Terus nanya ibu mau ada apa, mau ada kereta pedagang. Ntar dibikinin kartunya, katanya nanti ada kartunya. Udah gitu doang, didata dulu. Mau ada keretanya itu. Selain Mak Yati, manfaat kereta ini juga dirasakan pedagang lain. Mereka berharap pelayanan semacam ini terus lestari karena menjadi andalan untuk membantu mencari keuntungan dalam berdagang sehari-hari. Kalau ada kereta petani sama pedagang ya kita leluasa gitu, Neng. Bisa ngobrol sama teman banyak gitu. Kalau kereta sebelumnya tuh emang masih kereta ini ya, Neng ya. Cuman kan ini dikhususin buat petani sama pedagang. Neng kok desek-desek kalau ikut sama penumpang mah ini mah enak, mantap kok, udah nyaman sekali ada kereta ini. Luar biasa, Neng, bagus. Para pedagang juga berharap rute kereta diperpanjang hingga ke ibu kota dan wilayah lain agar mampu menjangkau lebih banyak rakyat kecil di seluruh pelosok negeri. Atau ibu sih mau ditambah gitu waktunya keretanya. Ya ngomongnya mah ke situ dia mau ditambah. Mau ada kereta lagi kayak ke Jakarta. Kalau pengen mah ya itu jangan ada transit-transit. Ya, kalau dalamnya lumayan lega gitu. Terus gimana ya, pokoknya luar biasa begitu, Neng, enak gitu. Ya, kalau naruh barang juga kan gimana ya, posisinya lega banget gitu, enak gitu, udah. Dan jangan dihilangin lagi ini, Pak. Harus diadain gitu, ini mah enak banget. Membantu banget. Ongkosnya kan murah ya, 3.000 gitu, ongkos keretanya. Jauh dekat juga 3.000, lumayan lah gitu segini mah gitu. Luar biasa gitu keretanya, mantap. Kebahagiaan yang terpancar dari para penumpang ini memberi arti bahwa kereta khusus petani dan pedagang merupakan hal yang mereka impikan sejak lama. Kereta ini menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam menciptakan inovasi transportasi publik yang semakin inklusif, sekaligus mendukung ekonomi rakyat di atas rel panjang atas nama keadilan.